Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Peprianti dari kelas pendidikan biologi A 2020 dengan NIM H032036. Nah, adapun pembahasan kita hari ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah fisiologi hewan dengan tema tugasnya yaitu neuron atau mekanisme kerja potensial aksi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem saraf itu terdiri atas dua jenis, yaitu neuron dan neuroglia. Tetapi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai neuron atau yang lebih spesifik yaitu mekanisme dari potensial aksi. Nah, sebelum kita melangkah ke topik yaitu mekanisme potensial aksi, tentunya kita harus mengetahui dulu mengenai neuron. Nah, neuron sendiri adalah sebuah jenis sel yang ada pada tubuh kita yang fungsinya itu mengirim sinyal potensial aksi. Langkah selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai neuron dan potensial aksi ini terbentuk, tentu kita harus paham dulu terkait anatomi dari neuron ini. Nah, neuron ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel. Seperti yang kita ketahui, di dalam badan sel ini terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel ini terdapat materi genetik yang dimana terdiri dari DNA dan RNA. Nah, setelah kita mengetahui mengenai definisi atau anatomi dari neuron ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa itu potensial aksi. Dapat kita lihat, potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Lalu, bagaimana potensial aksi dapat terjadi? Nah, potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila ada rangsangan dari luar, sedangkan pada membran sel otot jantung, potensial aksi dapat terjadi tanpa adanya rangsangan. Berbeda dari sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membran istirahat. Setelah kita mengetahui sebelumnya bagaimana potensial aksi itu terjadi, kita melangkah ke mekanisme potensial aksi ini sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, itu di dalam mekanisme potensial aksi terdapat 4 tahap-tahap yang harus kita ketahui. Nah, jadi mekanisme potensial aksi ini sendiri tidak hanya stuck di satu, melainkan terdapat 4 tahap-tahap yang kita harus ketahui. Nah, pada tahap pertama yaitu tahap istirahat. Di sini pada tahap ini membran dikatakan terpolarisasi. Nah, mengapa terpolarisasi? Karena selama tahap ini berlangsung, potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar minus 90 mV. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap depolarisasi. Pada tahap ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan karena ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Di sini, keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai minus 90 mV secara cepat akan menjadi semakin positif
Selanjutnya, tahap repolarisasi. Pada tahap ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir, yang artinya tahap ini atau tahap repolarisasi ini tidak akan berlangsung ketika tahap depolarisasi ini tidak berakhir. Pada tahap ini membran akan menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah kanal ion natrium tertutup dengan cepat, yang selanjutnya diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Nah, inti pada tahap repolarisasi ini adalah tahap depolarisasi harus berakhir. Ketika sudah berakhir, maka diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium yang berakhir secara lambat. Melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah tahap repolarisasi, tahap yang selanjutnya adalah tahap hiperpolarisasi. Nah, pada tahap ini, setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positif after potensial. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat terjadi akibat lambatnya kanal ion K.